Luqman Al-Hakim adalah seorang tokoh bijak yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat, yakni surat ke-31 yang diberi nama Luqman. Berhubung tokoh ini cukup misterius karena tak banyak literatur yang bisa didapatkan untuk mengetahui latar belakang Luqman Al-Hakim, maka muncullah beberapa teori tentangnya. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu dari Ethiopia. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia bertubuh pendek dan berhidung mancung dari Nubia, dan ada yang berpendapat bahwa ia berasal dari Sudan. Ada pula yang berpendapat bahwa Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud. Selain beberapa pendapat tadi, ada juga teori di zaman modern ini yang berusaha menyamakannya dengan seorang filsuf Yunani yang digelar sebagai bapak filsafat, yakni Socrates. Nah, apakah benar Socrates adalah orang yang sama dengan Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran? Dan logiskah alasan yang dikemukakan? Serta apakah teori tersebut telah mendapatkan kritikan yang benar? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Argumen ini datang dari penulis buku yang bernama Muhammad Alexander, yaitu nama lain dari Wisnu Sasongko, dengan judul Luqman Al-Hakim adalah Socrates berkulit hitam. Untuk keterangannya, ini saya ambil dari artikel berbahasa Melayu yang akan saya sesuaikan sebagiannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, di sini penulis mengutip sebagian fakta yang didapat dari buku yang berjudul Alexander adalah Zulkarnain, yang juga ditulis oleh Muhammad Alexander, terbitan PTS, yaitu Socrates adalah guru yang bijak yang dihukum mati dengan meminum racun pada tahun 399 sebelum Masehi di Athens. Ini karena beliau menyebarkan ajaran monoteisme, yakni Tuhan itu satu. Ia adalah kepercayaan yang bertentangan dengan paganisme politeisme Yunani. Pada saat itu, Socrates adalah ahli falsafah yang bijak. Penulis berpendapat bahwa Socrates adalah sosok yang dikenal sebagai Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran. Analisis linguistik, yaitu dari aspek fonologi atau fonetik, yaitu ilmu bunyi atau suara bahasa, atau juga ilmu aswat, menunjukkan bahwa nama Luqman kemungkinan berasal daripada perkataan Arab Luqman, yang artinya menelan, Luqman, yang artinya beberapa suapan, Luqmatu, yang artinya sesuap, dan Lakimun, yang berarti yang menelan. Nah, dalam konteks ini, Luqman adalah gelar bagi Socrates, yaitu sesuai dengan takdirnya sebagai orang yang menelan racun. Jadi, Luqman dalam Al-Quran adalah Socrates, yakni orang bijaksana dari Athens yang meminum racun. Hingga saat ini, sejak zaman Nabi Musa hingga ke zaman Nabi Muhammad, sejarah belum menemukan orang bijak yang dihukum mati dengan cara meminum racun, kecuali hanya Socrates dari Athens. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah, pertama, Socrates mati dihukum bunuh dengan menelan racun karena dituduh telah merusak ajaran pemikiran generasi baru Athens yang mengajarkan paham politeisme. Kedua, nama Luqman dari Luqman Al-Hakim kemungkinan berasal daripada perkataan bahasa Arab seperti Luqmatu yang artinya sesuap, Lakman atau menelan, Lakoman yang berarti beberapa suapan, dan Lakimun yang menelan. Ketiga, berdasarkan perkataan ini, kemungkinan besar apa yang dimaksud oleh Al-Quran ialah orang bijaksana dari Athens yang menelan racun. Dan berhubung sejak zaman Nabi Musa hingga zaman Nabi Muhammad, sejarah belum menemukan orang bijak yang dihukum mati dengan cara menelan racun, kecuali Socrates ini. Jadi, Socrates adalah orang yang bijaksana dan pencari hikmah. Socrates juga adalah cendekiawan Athens. Fakta ini selaras dengan gelar Luqman Al-Hakim atau Luqman yang bijaksana. Terdapat hadis daripada Asyuti yang dilaporkan dari Jabir bahwa Luqman itu berkulit hitam. Tetapi menurut Al-Albani, hadis ini adalah hadis dhaif. Ada juga yang berkata bahwa Luqman adalah berasal dari keturunan Bani Israel. Perbedaan pendapat terkait asal-usul Luqman menunjukkan adanya keraguan berkenaan dengan identitas sebenarnya dari Luqman Al-Hakim. Dr. Salah Khalidi menyatakan di dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Al-Quran, Pelajaran daripada Orang-orang Dahulu, yaitu dia akhirnya dihukum mati karena merusakkan pemikiran generasi muda Athens, tidak percaya dewa-dewi, dan mengenalkan agama baru. Kita lanjutkan cerita dia dihukum mati. Nah, sebelum Socrates dihukum, dia memberikan sedikit hujah. Keterangan ini diambil dari karya Plato yang berjudul Apologi, yaitu
Aku harus mengulang kata-kataku ini kepada siapapun yang kutemui, baik tua ataupun muda, warga di sini ataupun orang asing, tapi terutama kepada para warga, karena merekalah saudara-saudara terdekatku, bahwa ini adalah perintah Tuhan, dan aku yakin tak ada kebaikan yang lebih baik untuk negeri ini, selain pengabdianku kepada Tuhan. Yang kulakukan hanyalah mengajak kalian semua, para pemuda dan orang tua, untuk tak hanya memikirkan orang-orangmu atau harta milikmu. Namun, yang pertama dan paling utama ialah, perhatikanlah nasib jiwamu. Kukatakan kepadamu bahwa kebajikan bukanlah dengan menerima uang dan harta, tapi bahwa dari kebajikan itulah, harta dan segala hal yang baik dari diri manusia akan muncul, baik di sisi publik maupun individu. Inilah yang kuajarkan. Dan ketika menjelaskan tentang siapa dirinya, juga alasan dari tindakannya, ia menyatakan, warga Athens, bila kalian membunuhku, kalian takkan mudah menemukan pengganggu sepertiku yang Tuhan telah anugerahkan kepada negeri ini. Negeri ini bak kuda yang besar, yang berjalan demikian lambat lantaran ukuran tubuhnya. Ia mestilah diusik agar hidup kembali, dan akulah pengganggu itu yang telah Tuhan tempatkan di negeri ini. Dan di sepanjang waktu, di mana-mana aku akan selalu mendekatimu, membangunkanmu, membujuk dan mengusikmu. Juga ada satu hujah yang cerdas, yaitu, ketika kukatakan bahwa aku dianugerahkan Tuhan kepadamu, bukti dari misi dan tugasku adalah sebagai berikut. Jika aku seperti kebanyakan orang, aku pasti tak akan menolak kepentinganku sendiri demi kepentinganmu. Aku datang kepadamu sebagai bapa atau saudara tua, mengajakmu kepada kebajikan yang mulia. Jika aku memperoleh sesuatu dari situ, atau jika aku dibayar karena ajakanku ini, tentu hal itu akan menjadi alasan yang masuk akal atas tindakanku ini. Namun, seperti yang kalian lihat, tak satu pun penuntutku mampu menunjukkan bahwa aku mengutip bayaran apapun. Mereka tak punya bukti, dan aku memiliki bukti yang cukup atas kebenaran dari apa yang kukatakan, yakni kemiskinanku. Dia kemudian diberi dua pilihan, yakni dihukum mati atau keluar dari Aten. Plato dan Xenophon membujuk Socrates supaya memilih untuk keluar agar dia dapat tetap hidup. Namun, dia memilih untuk mati berdasarkan kata-katanya, jam keberangkatan telah tiba, dan kita pergi ke jalan kita. Aku mati dan kamu hidup. Mana yang lebih baik? Hanya Tuhan yang tahu. Oke, sekian mengenai pribadi Luqman Al-Hakim. Lalu, bagaimana pula dengan status nabi atau rasul atau kedua-duanya? Alasan pertama yang mengaitkannya dengan kenabian ialah Socrates sering didatangi suara ilahi yang mengandungi hikmah. Dalam terjemahan Henry Carey yang berjudul Prophetic Voice, suara itu dikatakan mengingatkan Socrates apabila beliau hendak melakukan kesalahan. Sebaliknya, suara itu membiarkan Socrates apabila perbuatan Socrates mengarah kepada kebajikan, seperti hujah tadi. Ini adalah tanda kenabian. Kedua, Socrates miskin, seperti kebanyakan para nabi dan rasul. Ketiga, ada yang mengatakan bahwa jumlah nabi sebanyak 124.000 orang, manakala rasul adalah 313 orang, dan rasul yang wajib diketahui hanya 25 orang. Selama ini, Al-Quran selalu menyatakan nabi dan rasul yang berasal dari Bani Israel ataupun bangsa Arab, tetapi terdapat beberapa ayat Al-Quran yang memberi petunjuk bahwa terdapat nabi dan rasul dari kaum yang lain. Surat Yunus ayat 47, misalnya, yang artinya, dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya. Setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya. Rasul yang diutus oleh Allah berdakwah kepada kaumnya dalam bahasa kaumnya, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Ibrahim ayat keempat. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dialah juga yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Juga perlu diingat bahwa tidak semua kisah Rasul dimuat dalam Al-Quran, seperti keterangan dalam surat An-Nisa ayat 164 hingga 165, yang artinya, dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung,
Rasul-rasul itu bertugas sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hal ini juga diperkuat dengan ayat lainnya, yakni Surat Al-Ghafir ayat 78. Nah, itulah tadi sebagian alasan mengapa Sokrates dikaitkan dengan Luqman Al-Hakim, yakni seorang bijak yang disebut dalam Al-Quran. Perlu dipahami bahwa Al-Quran tidak selalu menyebutkan nama asli dari para nabi maupun orang-orang saleh lainnya. Al-Quran justru sangat sering menyebut gelar dari nabi tersebut, semisal Aknuh yang disebut dengan nama Idris. Ada lagi Zulkifli alaihissalam, Zunnun yang merupakan julukan bagi Yunus, begitu pula dengan Zulkarnain. Bahkan Musa dan Ibrahim sekalipun ada yang menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah gelar, bukan nama asli mereka. Nah, berdasarkan pertimbangan ini, maka makin masuk akal bahwa Luqman sendiri kemungkinan bukan nama asli dirinya, melainkan hanya gelar saja yang mendapat gelar tambahan dikarenakan kebijaksanaannya, yakni Al-Hakim. Meski begitu, terdapat juga kritikan yang cukup berarti mengenai linguistik kata Luqman ini, yang diartikan dengan menelan racun, telah dianggap sebagai penafsiran yang keliru. Alasannya ialah, perkataan Luqman memang berasal daripada perkataan lakam, yang membawa maksud menelan. Tetapi orang-orang Arab jahiliyah tidak menunjukkan perkataan ini kepada Luqman Al-Hakim yang disebut dalam Al-Quran. Mereka menisbatkannya kepada seorang lelaki yang kuat makan dan gelojoh menelan makanannya. Kegelojohannya menelan makanan membuat mereka menyebutnya sebagai Luqman. Ada beberapa pepatah yang masyhur dalam kalangan masyarakat Arab ketika itu, seperti kuat makan lebih daripada Luqman, bertambah rakus Luqman tanpa merasa kenyang, bertambah rakus Luqman tanpa merasa kenyang dengan 2 bekas dan 8 1/4, lebih kuat daripada Luqman Al-Adi. Bani Tamim terkenal sebagai kaum yang menyukai makanan. Seorang penyair Bani Tamim mengatakan, sekiranya tidak ada seorang pun yang meninggal dunia dari kaum Tamim, maka ia menggembirakan dirimu karena dia masih hidup. Lalu dia akan datang membawa bekalan penuh dengan roti, daging, tamar, atau apa sahaja yang dapat dilipat dalam pakaiannya. Engkau akan melihatnya membuat lubang di sekeliling kaki langit, agar dia dapat makan, kepala Luqman bin Ad. Semua perkara tadi berkisar tentang seseorang yang dipanggil sebagai Luqman, karena kerakusannya terhadap makanan. Dia menjadi legenda karena kelahapannya. Perkataan lakom bermaksud makan dengan cepat. Inilah pandangan Al-Abidin. Apabila seseorang makan dengan gelojoh alias sangat lapar, maka dia kurang mengunyah, tetapi lebih banyak menelan. Dari sinilah datangnya nama Luqman, yang bermaksud menelan dengan cepat. Jadi, tidak ada kaitannya dengan meminum racun, apalagi jika harus dikaitkan dengan Luqman Al-Hakim ataupun Sokrates. Cerita mulut ke mulut mengatakan bahwa Luqman yang makan cepat ini berusia panjang. Dia berasal dari kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Kaum Ad terkenal dalam sejarah karena peristiwa mereka dihancurkan oleh tentara Allah berupa angin kencang yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari. Dikatakan bahwa Luqman makan gelojoh ini adalah orang yang jahat. Dia suka melakukan jenayah atau kejahatan, penipuan, dan pengkhianatan, menyebabkan banyak orang takut kepadanya. Kitab Mujma' Al-Amthal karya Al-Maidani banyak mendedahkan atau menyingkap latar belakang Luqman makan cepat ini. Jadi, orang inilah yang dikenali sebagai Luqman si penelan, bukannya Sokrates yang mati karena meminum racun. Dia hidup lebih kurang 2000 tahun sebelum Sokrates dan 1400 tahun sebelum Luqman Al-Hakim. Ketiga, kata lakom bermaksud menelan, bukan meminum. Kemudian kita lihat dengan teliti perkataan lakom yang mengandung arti menelan itu. Perbuatan menelan hanya pas pada perbuatan menelan benda-benda kasar seperti nasi, roti, buah, dan sebagainya. Namun perkataan menelan kurang sesuai untuk perbuatan meminum benda cair. Nah, jika kita memasukkan sesuatu yang cair ke dalam mulut dan melepasi alias melewati kelongkongan, perbuatan itu tidak dikatakan sebagai menelan, tetapi lebih tepat disebut meminum. Orang yang mementingkan bahasa, lebih-lebih lagi bangsa Arab yang berbahasa Arab, tidak akan menyebut menelan air, tetapi menghirup air, meneguk air, meminum air, dan seumpamanya. Jadi, Sokrates meminum racun hemlock dari akarnya, bukannya menelan racun. Maka, perkataan lakom yang berarti menelan itu tidak pas dengan kondisi Sokrates.
Yang menelan itu ialah Luqman makan cepat yang terkenal dengan kegerojohannya, bukan Sokrates. 4. Selepas mati baru dinamakan Luqman. Satu lagi perkara yang harus kita perhatikan ialah hubungan antara peristiwa Sokrates mati meminum racun dengan nama Luqman yang artinya menelan, yang coba dikaitkan dengannya. Al-Quran biasa memberikan nama ataupun gelar kepada seseorang ketika orang itu masih hidup. Contohnya, Zulkarnain, Zunnun, dan lain-lain. Jika benar Sokrates diberikan nama menelan, sejak kapan nama itu diberikan kepadanya? Mustahil nama itu diberikan sebelum dia mati menelan racun. Karena ketika itu dia belum menelan racun. Maksudnya, nama menelan itu diberikan setelah dia mati meminum racun. Padahal Luqman Al-Hakim dikenali sebagai Luqman ketika dia masih hidup. Jelas, di sini menunjukkan bahwa Sokrates tak ada kaitan dengan menelan ataupun Luqman. Nah, berdasarkan 4 hujah yang telah disajikan, maka kaidah mungkin, dan mungkin tidaklah cukup untuk dijadikan sandaran. Nama Luqman yang bermaksud menelan itu sebenarnya ditujukan kepada seorang tokoh Arab zaman silam yang gelojoh ketika makan. Tidak ada kaitannya langsung dengan Sokrates. Sokrates meminum racun, bukannya menelan. Perbuatan menelan kurang sesuai digunakan untuk menceritakan perbuatan memakan sesuatu yang cair, melainkan padat. Luqman Al-Hakim dikenal sebagai Luqman ketika dia masih hidup, sedangkan Sokrates dikenali sebagai Luqman atau menelan hanya setelah dia wafat. Mana mungkin dia dikenali sebagai Luqman. Akhirnya, Luqman Al-Hakim bukanlah Sokrates. Kaidah linguistik yang digunakan untuk menyamakan Luqman Al-Hakim dengan Sokrates ternyata salah dan gagal. Seperti yang telah dijelaskan tadi, seorang tokoh mitologi Arab bernama Luqman juga telah ada jauh sebelum sosok Luqman yang bijaksana muncul dalam Al-Quran. Ini menimbulkan perdebatan yang cukup besar, baik secara teologis maupun historis, mengenai hubungan kedua tokoh tersebut. Dalam kumpulan peribahasa Arab, kedua karakter tersebut digabungkan, diambil dari Al-Quran dan kisah-kisah pra-Islam, menjadikan Luqman memiliki kekuatan dan umur manusia super. Luqman pra-Islam berasal dari Ad yang tinggal di Al-Ahqaf, di semenanjung Arab, dekat Yaman modern. Jadi, inilah dua sudut pandang mengenai Sokrates dan kaitannya dengan Luqman, di mana pendapat bahwa Sokrates adalah Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran juga telah ditolak secara argumentatif dengan alasan linguistik. Sebenarnya, selain alasan linguistik, penulis artikel ini juga mengemukakan beberapa hadis yang disertai dengan pendapat para ulama. Nah, jika ingin mengetahui kelanjutan kritikan beliau terhadap teori Sokrates adalah Luqman, silahkan kunjungi artikel yang linknya sudah diletakkan di deskripsi. Dan berhubung pengkritik teori ini juga masih belum menemukan sosok historis yang jelas yang dapat langsung disamakan dengan Luqman Al-Hakim, maka argumentasi Muhammad Alexander masih cukup relevan sebagai referensi untuk mengungkap sosok Luqman dalam Al-Quran. Namun, apapun itu, kajian ini telah membuat sosok Luqman yang misterius berada dalam jajaran tokoh-tokoh Al-Quran lain yang sama misteriusnya, seperti halnya Nabi Zulkifli dan Khidir. Sekian dulu pembahasan dalam video kali ini. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.